satu tim independen LMHAM untuk pencarian fakta terkait dengan peristiwa Agustus hingga September 2025. Tentu tujuan tim ini adalah selain mencari fakta-fakta adalah bagaimana menggali sejumlah informasi terkait dengan situasi korban, apa yang sudah dilakukan pemerintah dan apa nantinya yang harus kami rekomendasikan untuk mendorong adanya keterbukaan terkait kebenaran, keadilan, pemulihan bagi para korban. Jadi karena kewenangan masing-masing lembaga HAM ini berbeda, tentu disitulah justru kekuatan tim ini nantinya, karena akan saling melengkapi, informasi yang kami dapatkan juga komprehensif gitu ya, dan mudah-mudahan tim ini nanti bisa bekerja secara efektif untuk memberikan satu laporan pada pemerintah dan DPR untuk agar peristiwa yang sama tidak terulang di masa yang akan datang. Dan jika ditemukan adanya satu pelanggaran HAM, justru ini nanti yang akan kita dorong dari sisi penegakan hukum dan juga pemulihan bagi para korban. Bu, penegasan berarti tidak ada tanggal tertentu, target tertentu tim ini bekerja? Berusaha secepatnya kami untuk melakukan pekerjaan ini. Soal waktu nanti kami akan informasikan, tetapi kami berupaya secepat mungkin karena masing-masing lembaga sebenarnya sudah bekerja untuk mencari fakta-fakta. Mudah-mudahan nanti bisa bekerja lebih efektif dan efisien. Tentu laporan independen dari 6 lembaga HAM yang berisi fakta, analisis, dan juga temuan-temuan serta rekomendasi ya. Jadi untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait, terutama Presiden DPR. Bu, apakah sampai untuk mengungkap aktor intelektual dari kerusuhan dan sebagainya itu, Bu? Nanti kita akan melihat bagaimana tim ini bekerja dulu. Tadi kan teman-teman sudah menyampaikan. Silakan Pak Sri, teman-teman KP menambahkan. Ya, jadi kita kan ada tim pencarian fakta, dan di dalam tim pencarian fakta itu kita melihat apa yang terjadi pra peristiwa, saat peristiwa, dan juga pasca peristiwa. Nah, nanti dari situ kan kita bisa teridentifikasi siapa-siapa yang berperan di dalam, ada aktor negara, ada non negara, dan juga bagaimana pola-pola yang terjadi. Jadi bisa saja memang nanti tim ini melihat dari hasil temuannya, dan dari situ juga nanti kita akan bekerja untuk mengikuti alur sesuai dengan mandat yang kita miliki masing-masing. Bu, mungkin penegasan artinya tidak ada instruksi dari Presiden untuk membentuk ini, atau memang ini unsur dari independen inisiatif? Tidak ada, ini murni inisiatif kami. Seperti yang kami sampaikan, sebenarnya sudah kami diskusikan sejak awal peristiwa ini terjadi. Jadi kenapa baru diumumkan hari ini ya, karena kami mendiskusikan dulu kerangka kerja kami sudah kami putuskan gitu. Jadi sudah jadi kerangka kerjanya, kemudian timeline dan lain-lain gitu, mekanisme kerjanya seperti apa, sehingga kami siap untuk bekerja lebih efektif. Begitu seluruh kerangka kerja mekanisme itu sudah kami sepakati, diharapkan kita lebih efektif dalam bekerja, dan makanya baru diumumkan. Kehati-hatian dan kesiapan. Ya, masing-masing lembaga kan sebenarnya udah jalan ya, mereka pasti sudah punya temuan dan sebagainya, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, seperti LPSK misalnya, kami sudah ada satgas sendiri di dalam yang juga sudah berkeliling juga gitu. Jadi masing-masing nanti kita laporan juga sudah akan terkomprehensif dengan sendirinya ya Pak ya. Karena itu akan dijadikan temuan dan kita akan menganalisa secara bersama-sama. Yang paling penting memang adalah bagaimana respon cepat terhadap korban. Itu yang paling penting posisinya, karena yang luka-luka berat, membutuhkan medis lanjutan, yang itu belum ketahuan siapa yang akan menanggulangi. Mungkin di awal iya pemerintah kota, kemudian gubernur, dan juga beberapa rumah sakit pemerintah mungkin sudah menanggung, tetapi medis lanjutannya itu masih pertanyaan gitu, siapa yang akan menanggulangi. Itu yang paling penting sebenarnya, dan harus cepat untuk ditanggulangi. Ya, selain itu fokus juga kepada pemulihan ya, yang di mana tim gabungan ini juga mendorong adanya pendekatan yang berperspektif inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan. Peristiwa yang terjadi sepanjang mulai dari 25 Agustus sampai September itu semuanya akan kita identifikasi begitu ya, apakah
tidak ditemukan, hilang, belum ketemu, kemudian sakit, meninggal dan lain-lain gitu ya. Termasuk dampak-dampak lain yang sejauh ini belum teridentifikasi, nanti kami semua akan cover dalam pemantauan bersama ini dan laporan nanti yang akan kami terbitkan. Begitu teman-teman. Kalau dari Komnas itu data untuk kurangnya sejauh ini berapa? Kalau data aduan kan dinamis, kami terus menerima sejumlah aduan, tetapi yang terkait yang hilang sebenarnya sudah sebagian besar sudah ditemukan dan sudah berkontak dengan keluarga. Masih ada beberapa, kalau nggak salah 3, nanti kami akan cek kembali di data aduan kami. Terakhir ini kan sudah terbentuk nih Bu, selanjutnya yang bakal pertama kali dilakukan oleh tim sendiri apa? Ya bekerja. Ya mungkin apa yang perlu digubul atau apa fokusnya mungkin Bu? Kami sudah ada kerangka kerja ruang lingkup yang kami sepakati dari 6 lembaga HAM. Jadi tentu ya kami akan menindaklanjuti untuk memperdalam apakah masih dibutuhkan pemantauan lapangan atau tidak, karena semua sudah turun gitu ya. Nanti kami akan rapatkan bersama. Apakah ada juga pemanggilan kepada pihak-pihak terkait diperiksa di Komnas kita bukan tim pro justisia ya, jadi ini kan tim pencarian fakta. Ya permintaan keterangan tentu nanti kami akan meminta informasi kepada organisasi masyarakat sipil, ahli, bukan pemanggilan gitu. Jadi ya semua pihak yang saya kira punya informasi terkait ini akan kami jadikan sebagai narasumber, karena seperti yang disampaikan Mbak Dahlia tadi kan, tim ini bersifat partisipatif gitu. Jadi membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menyampaikan informasi terkait dengan peristiwa Agustus September. Demikian, terima kasih teman-teman. Pihak kepolisian sama teh. Kalau soal data-data, nanti kami akan sampaikan melalui perkembangan tim ya. Jadi nanti secara berkala kami akan sampaikan temuan awalnya seperti apa, termasuk data, kemudian yang butuh respon cepat, seperti tadi yang disampaikan LPSK, siapa yang menanggung biaya pemulihannya, kemudian ada yang kehilangan masa depan misalnya, itu seperti apa, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang menjadi disabilitas dan lain-lain. Tentu nanti kami secara berkala akan mengupdate kepada teman-teman semua. Informasi dan partisipasi publik baik dari masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat, lembaga agama untuk melaporkan apa yang terjadi jika ada korban, penemukan korban maupun dampak-dampaknya terhadap keluarga dan korban. Yang signifikan untuk ditindaklanjuti dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan kesiapan, akhirnya kami sepakat untuk kemudian menetapkan pembentukan tim independen pencarian fakta ini agar kita menghasilkan laporan independen yang komprehensif. Tadi ya ada termasuk dimensi jaminan ketidakberulangan ya, karena kita tidak mau peristiwa seperti ini berulang, dan ini harus disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Gitu ya. Kenal Komnas HAM, Pak Bapak Tulis Mendawai, Komisioner Komnas HAM, Pak Saulis Desiadian, Komisioner Komnas HAM, Ibu Sri Supariyati, Wakil Ketua LPSK, Ibu Sogdan Friska, Komisioner Komnas Perempuan, Ibu Dahlia Madani, Komisioner Komnas Perempuan, Ibu Fatimah, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas, Ibu Silvana Apitule, Komisioner KPAI, Ibu Dian Sasmita, Komisioner KPAI, dan juga Ibu Yuni Asrianti, Komisioner Komnas Perempuan. Yang di online juga hadir ada Pak Wawan, Wakil Ketua LPSK, Ibu Sri Nurher, Wakil Ketua LPSK, Pak Jona Ahmad Damani, Komisioner KMB, dan juga ada dari Ombudsman Republik Indonesia. Teman-teman sekalian, setelah melalui satu proses selama kurang lebih 10 hari, 6 lembaga HAM ini ingin menindaklanjuti komitmen dan juga keseriusan kami dari 6 lembaga HAM terkait dengan peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus hingga September 2025. Maka kami dari 6 lembaga memutuskan secara bersama-sama untuk melakukan pembentukan tim independen
Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia untuk pencarian fakta terkait dengan peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan Agustus September 2025. Nah, tentu pembentukan ini adalah bagian dari upaya dan komitmen kita bersama agar nantinya 6 lembaga HAM dengan kewenangan yang berbeda dan juga concern isu terutama terkait dengan kelompok rentan yang berbeda-beda ini bisa menghasilkan satu fakta-fakta dan juga laporan yang komprehensif berdasarkan kewenangan masing-masing, di mana ke-6 lembaga ini selama lebih dari sepekan juga sudah melakukan upaya-upaya sesuai dengan kewenangan lembaga masing-masing, baik itu turun ke lapangan maupun berkoordinasi dengan para pihak. Untuk itu sore ini kita ingin mengumumkan bahwa 6 lembaga HAM membentuk tim independen untuk pencarian fakta peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan Agustus September 2025. Selanjutnya masing-masing lembaga akan menyampaikan statement dari masing-masing lembaga yang akan diawali dari Komnas HAM yang akan disampaikan nanti Pak Abdul Haris Mendawai, kemudian dari Komnas Perempuan, dari KND, dari KPAI, dari LPSK dan juga Komnas HAM. Saya persilakan Pak Dawai. Baik, terima kasih Bu Anies, Bapak Ibu sekalian, komisioner dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman dari LPSK, KND yang hadir pada sore ini. Izinkan saya membacakan siaran pers bersama. Siaran pers bersama pembentukan tim independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia untuk pencarian fakta peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan Agustus September 2025. 6 lembaga nasional hak asasi manusia, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Ombudsman Republik Indonesia ORRI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, dan Komisi Nasional Disabilitas KND sepakat untuk membentuk tim independen LNHAM untuk pencarian fakta dalam merespon peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi pada Agustus September 2025 di Jakarta dan berbagai wilayah di Indonesia. Selanjutnya peristiwa tersebut telah menimbulkan setidaknya 10 korban jiwa, 1 diantaranya perempuan. Selain itu terdapat korban luka-luka, penangkapan sewenang-wenang, penahanan, kerusakan fasilitas umum, kerugian harta benda, hingga trauma sosial yang mendalam. Tim independen Lembaga Nasional HAM atau LNHAM untuk pencarian fakta ini dibentuk untuk bekerja secara objektif, imparsial, dan partisipatif yang bertujuan untuk mendorong kebenaran, penegakan hukum, pemulihan korban, serta pencegahan agar pelanggaran serupa tidak berulang. Landasan kerja tim ini didasarkan pada mandat peraturan perundang-undangan yang melekat pada masing-masing institusi sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 untuk Komnas HAM, Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998, junto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, junto Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 untuk Komnas Perempuan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 untuk LPSK, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 untuk Ombudsman RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 untuk KPAI, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 untuk Komisi Nasional Disabilitas KND.
tim independen ini berpedoman pada Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945, antara lain menjamin hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas pengakuan dan perlindungan hukum, hak kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat, hak atas perlindungan diri dan rasa aman, serta pedoman instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi maupun menjadi standar global, antara lain Kovenant Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR 1966, Konvensi Menentang Penyiksaan atau CAT 1984, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau SIDO tahun 1979, dan General Recommendation nomor 30 dan 35, Konvensi Hak Anak atau CRC tahun 89, serta Konvensi Hak Penyandang Disabilitas Konvensi Hak Penyandang Disabilitas atau CRPD tahun 2006. Tim juga mengacu pada protokol dan pedoman khusus PBB, yaitu Minnesota Protocol of the Investigation of Potentially Unlawful Death tahun 16, Istanbul Protocol tahun 22, OHCHR Fact Finding Guidance, serta UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials tahun 90. Adapun ruang lingkup kerja tim independen ini mencakup pemantauan peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan. Tim juga akan menilai dampak peristiwa, termasuk korban jiwa dan keluarganya, korban luka-luka, trauma psikologis, kerugian sosial ekonomi, serta kerusakan fasilitas umum. Selain itu, tim juga membuka diri pada seluruh masyarakat yang hendak menyampaikan informasi ataupun data yang dapat membantu proses pencarian dan pengumpulan fakta. Hasil pemantauan ini bukan hanya untuk menjawab luka hari ini, melainkan juga untuk memastikan hak asasi manusia, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dijunjung tinggi dan dilindungi. Pembentukan tim independen LMHAM untuk pencarian fakta ini adalah wujud komitmen bersama 6 LMHAM untuk memastikan kebenaran tidak disembunyikan, korban tidak dilupakan, dan dugaan pelanggaran HAM tidak berulang. Kami menyerukan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membuka akses, memberikan perlindungan, serta mendukung penuh kerja tim demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Terakhir ya, keenam lembaga ini menyepakati untuk membentuk sekretariat tim independen, dan sekretariat itu berkantor di Komnas HAM di sini Jalan Laboratorium nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, dengan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi 0821 8933 5613. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ingin disampaikan oleh lembaga hak asasi manusia yang terdiri dari 6 lembaga tadi, kami berharap untuk pembentukan tim ini nantinya bisa mengungkap seluruh peristiwa yang terjadi sepanjang unjuk rasa dan kerusuhan terjadi, sehingga dugaan-dugaan adanya pelanggaran HAM dan dorongan adanya penegakan hukum, kebenaran, keadilan bisa diterima oleh para korban.